ATR-nya itu dulu dibeli untuk Citylink, tapi di tengah jalan nggak tahu kenapa tiba-tiba untuk Garuda. Ketika kita memesan 777, PCN-nya Bandara Soekarno-Hatta tidak mampu. CRJ 1000 itu sebuah kesalahan fatal nggak sih, Mas? Di konteksnya kalau dilihat sekarang kemungkinan bisa fatal. Nah, soal maskapai plat merah nih, Mas. Nah, Maskapai plat merah. Ini dia kan ya banyak lah. Maksudnya nggak banyak sih. Maksudnya ada masalah-masalah besar gitu. Banyak masalah ya, maksud korupsi, Nah. ya lesor yang udah minta-minta buat dibayar ya gitu jadi kan. ya Nah, ini permasalahannya dia kan yang armada banyak banget, Mas nih. ya, sejak dulu tuh saya sebenarnya sudah mempertanyakan ya sebenarnya maskapainya tuh dulu waktu pertama. Waktu ATR dulu ya, ngomong ATR-nya Garuda. Dulu sebenarnya ATR itu adalah diperuntukkan untuk Citylink. ATR-nya itu dulu dibeli untuk Citylink. Iya. Ya. Tapi di tengah jalan nggak tahu kenapa tiba-tiba untuk Garuda. Untuk Garuda. Citylink malah belakangan kan. Nah, terus yang kedua 777, Boeing 777 ya. Boeing 777 itu dulu tuh kan memang untuk ke Eropa, untuk ke Amsterdam sama ke Frankfurt segala macam lah ya, ke Eropa langsung gitu. Karena memang mereka melihat pasarnya biasanya kan kita lewat Singapura, Malaysia atau Konser tadinya. Enggak. Kadang-kadang konser, kadang-kadang dijalanin sendiri. Nah, kita lewat Singapura, Malaysia atau Thailand transit dulu kan, karena di sana pasarnya lebih banyak. Kita bisa kerjasama atau melakukan perjanjian dengan negara-negara itu untuk ngangkut ke ini. Nah, dulu kita punya keinginan ya kenapa kita harus transit gitu loh. Kan orang Singapura itu yang naik juga orang kita juga gitu. Iya, direct jadi. Iya, jadi kita direct. Masalahnya adalah ketika kita memesan 777 ternyata PCN-nya Bandara Soekarno-Hatta tidak mampu. Nah, itu. Dulu sudah saya pertanyakan kenapa kok ini padahal PCN-nya Soekarno-Hatta. Jadi PCN itu begini, PCN itu kekuatan landasan. Bandara Paving ya, paving. Iya, pavement kekuatan. Nah, kalau pesawat itu punya ACN, aircraft classification number. Nah, itu umpamanya kalau ACN-nya pesawat itu lebih besar dibandingkan PCN-nya pokoknya ada hitungannya lah ya. Itu nggak bisa. Kalaupun bisa, makanya beban pesawat itu harus dikurangi. Jadi pesawat itu ada yang namanya MTOW, maximum take off weight. Jadi kalau dia mau terbang itu ada maksimumnya gitu. CRJ 1000 itu sebuah kesalahan fatal nggak sih, Mas? Perlu nggak sih sebenarnya beli pesawat itu, Mas? Ya itu begini, konteksnya kalau dilihat sekarang kemungkinan bisa fatal. Saat itu memang ada keinginan untuk menghubungkan itu tadi kota-kota di luar Jakarta langsung, gitu loh, langsung. Itu kalau pakai jet ya agak ini juga sih karena pasarnya kan kecil, pasar terbesar itu kan di Jakarta. Tapi kan ada ATR. ATR nggak bisa. Nggak bisa. Umpamanya dari Makassar mau. Remote area maksudnya? Enggak, dari Makassar mau ke Medan. Atau Makassar mau ke Padang atau ke Palembang. Ya itu CRJ. Iya. Tapi kan lambat laun pasarnya lama-lama nggak jelas juga, Mas. Itu dia, makanya begini. Itu tadi berkaitan dengan pembangunan bandara. Oh gitu. Iya, makanya itu saling berkaitan sebenarnya. Bandara yang harusnya itu untuk oke lah itu untuk ATR aja itu. Untuk ATR aja itu udah cukup. Untuk CRJ untuk apa itu udah cukup. Tapi kenapa orang-orang itu terutama orang daerah begitu udah ATR oke kan. Minta lagi tuh, dipanjangin lagi runway-nya, digedein lagi bandaranya biar jet bisa masuk gitu. Akhirnya ya gitu lagi, begitu bandara digedein. Kalau dulu mungkin Blimbing ya? Blimbing Sari. Ya? Makanya kan itu harus dilihat kan ya, potensinya seperti apa. Tapi daerah begitu. Sampai akhirnya tiap kepala daerah
pengen ada bandara internasional di daerahnya Ya, dia. itu dia makanya. Dan itu harusnya tuh ya Kementerian Perhubungan lah yang punya ini. Mereka yang harus mengatur gitu loh. Jangan makanya itu kan kalau menurut saya tadi keinginan politis. Ada kepala daerah yang waktu kampanye tuh ngomong ini bandara akan dibesarkan, kita akan buat bandara segala gitu macam. Ya. Terus mereka mendesak lah ke pusat dengan bantuan partai politik segala macam, ya begitulah. Makanya kalau Kementerian Perhubungannya nggak kuat akan seperti itu. Bangunlah di mana-mana tanpa melihat potensi pasar, tanpa melihat tatanan kebenaran nasional. Ya artinya sekarang ya seperti itu, banyak bandara yang kosong, yang ada penerbangannya pun, adanya penerbangan itu dibanding dengan biaya pemeliharaan lebih besar biaya pemeliharaan gitu.